Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi saya, yaitu ketidakberdayaan. Pengertian ketidakberdayaan adalah persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukannya tidak akan membawa hasil yang diharapkan atau tidak akan membawa perubahan hasil seperti yang diharapkan, sehingga klien sulit mengendalikan situasi yang terjadi atau mengendalikan situasi yang akan terjadi. Rentang respon, perilaku adaptif dan maladaptif. Perilaku adaptif merupakan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Tingkah laku disesuaikan dengan lingkungan, sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan dan masyarakat tersebut. Tanda dan gejala, yaitu ekspresi verbal dari tidak adanya kontrol atau pengaruh atau situasi, hasil atau perawatan diri. B. Tidak berpartisipasi dalam perawatan atau pengambilan keputusan saat kesempatan diberikan. C. Mengekspresikan keraguan yang berkenaan dengan pelaksanaan peran dan segan mengekspresikan perasaan sebenarnya, takut diasingkan dari pengasuh, ada apatis dan pasif. Ketergantungan pada orang lain yang dapat menghasilkan lekas tersinggung, kebencian, marah, dan rasa bersalah. Jenis ketidakberdayaan. 1. Mayor, yaitu memperlihatkan atau menutupi, yaitu marah atau apatis. Ekspresi ketidakpuasan atau ketidakmampuan mengontrol situasi, misalnya pekerjaan, penyakit, prognosis, perawatan, tingkah penyembuhan, dan yang mengganggu pandangan, tujuan, dan gaya hidup. 2. Minor, yaitu kurangnya perilaku mencari informasi, seperti apatis, ansietis, marah, perilaku kekerasan, depresi, ketergantungan tidak memuaskan pada orang lain, perilaku buruk, kegelisahan, perilaku menirik diri, dan pasif. Faktor presipitasi. Faktor presipitasi adalah menstimulasi klien jatuh pada kondisi ketidakberdayaan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Biologis, yaitu 1. Menderita suatu penyakit dan harus dilakukan terapi tertentu. 2. Kambuh dari penyakit kronis dalam 6 bulan terakhir. 3. Dalam 6 bulan terakhir mengalami infeksi otak yang menimbulkan kejang atau trauma kepala yang menimbulkan lesi pada lobus frontal, temporal, dan limbik. 4. Terdapat gangguan sistem endokrin. 5. Penggunaan alkohol, obat-obatan, kafein, dan tembakau. Psikologis. 1. Perubahan gaya hidup akibat menderita penyakit kronis. 2. Tidak dapat menjalankan pekerjaan. 3. Perasaan malu, rendah diri karena ketidakmampuan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari akibat tremor, nyeri, kehilangan pekerjaan. 4. Konsep diri, gangguan pelaksanaan peran karena tidak kemampuan melakukan tanggung jawab peran. Kehilangan kemandirian atau perasaan ketergantungan dengan orang lain. Dan sosial budaya. Di sini ada 1. Kehilangan pekerjaan, penghasilan akibat kondisi kesehatan dan atau kehidupan yang sekarang. 2. Tinggal di pelayanan kesehatan dan pisah dengan keluarga, misalnya berada dalam lingkungan perawatan kesehatan. Hambatan interaksi interpersonal akibat penyakit maupun penyebab yang lain. 4. Kehilangan kemampuan melakukan aktivitas akibat proses penuaan, misalnya pensiun, defisit memori, defisit motorik, atau status finansial atau orang terdekat yang berlangsung dalam 6 bulan terakhir. 5. Adanya perubahan dari status kuratif menjadi status paliatif. 6.
kurang dapat menjalankan kegiatan agama dan keyakinannya, ketidakmampuan beradaptasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Asuhan keperawatannya dalam ketidakberdayaan ini adalah kita lanjut ke pengkajian. Di sini ada data-data yang biasa ditampilkan pada pasien dengan ketidakberdayaan adalah mengatakan secara verbal ketidakmampuan atau mengendalikan atau mempengaruhi situasi. Mengatakan tidak dapat menghasilkan sesuatu, mengatakan tidak kemampuan perawatan diri, tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat kesempatan diberikan. Segan mengekspresi perasaan yang sebenarnya, apatis dan pasif. Ekspresi muka murung. Analisis data subjektif. Mengungkapkan dengan kata-kata bahwa tidak mempunyai kemampuan mengendalikan atau mempengaruhi situasi. Mengungkapkan tidak dapat menghasilkan sesuatu. Mengungkapkan ketidakpuasan dan frustasi terhadap ketidakmampuan untuk melakukan tugas atau aktivitas sebelumnya. Menggunakan keraguan-raguan terhadap penampilan peran. 5. Mengatakan ketidakmampuan perawatan diri. Analisis data itu data objektif. 1. Ketidakmampuan untuk mencari informasi tentang perawatan, tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat diberikan kesempatan, enggan mengungkapkan perasaan sebenarnya, ketergantungan terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan iritabilitas, ketidakpuasan, ketidaksukaan, marah, dan rasa bersalah. 5. Gagal mempertahankan ide atau pendapat yang berkaitan dengan orang lain ketika mendapatkan perlawanan. Lanjut dengan diagnosa keperawatan. Intervensi keperawatannya yaitu ada tujuan umum adalah klien mampu mengatasi rasa ketidakberdayaan yang dialaminya, dan tujuan khususnya adalah membina hubungan saling percaya, mengenali dan mengekspresikan emosinya, modifikasi pola kognitif yang negatif, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkenan dengan perawatnya sendiri. Klien termotivasi untuk aktif mencapai tujuan yang realistis. Lanjut ke intervensi keperawatan. Adalah bina hubungan saling percaya, yaitu adalah dalam membina hubungan saling percaya perlu dipertimbangkan agar klien merasa aman dan nyaman saat berinteraksi. 1. Mengucapkan salam terapeutik. 2. Berjabat tangan, menjelaskan tujuan interaksi, membuat kontrak topik, waktu, dan tempat setiap kali bertemu dengan klien. Bantu klien mengenali dan mengekspresikan emosinya. A. Lakukan pendekatan yang hangat bersifat empati. Tunjukkan respon emosional dan menerima klien apa adanya. Mawas diri dan cepat mengendalikan perasaan dan reaksi diri perawat sendiri. Misalnya rasa marah, frustasi, dan simpati. Sediakan waktu untuk berdiskusi dan bina hubungan yang sifatnya suportif. Beri waktu klien untuk berespon. Gunakan teknik komunikasi terapeutik terbuka, eksplorasi, dan klarifikasi. Bantu klien untuk mengekspresikan perasaannya dan identifikasi area-area situasi kehidupannya yang tidak berada dalam kemampuannya untuk mengontrol. Bantu klien untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap ketidakberdayaan. Sini ada bantu klien modifikasi pola kognitif yang negatif. Dan ada bantu klien berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan keperawatannya sendiri.
memotivasi klien untuk aktif mencapai tujuan yang realistis, dan intervensi untuk keluarga. Tujuannya yaitu keluarga mampu mengenal masalah ketidakberdayaan pada anggota keluarganya. Tindakannya yaitu bina hubungan saling percaya. Dalam membina hubungan saling percaya, perlu dipertimbangkan agar keluarga merasa aman dan nyaman saat berinteraksi, seperti mengucapkan salam terapeutik, berjabat tangan, menjelaskan tujuan interaksi, membuat kontrak topik, waktu, dan tempat setiap kali bertemu keluarga. B. Bantu keluarga mengenal masalah ketidakberdayaan yang dialami anggota keluarganya. Dapat didiskusikan dengan keluarga tentang pengertian ketidakberdayaan. Diskusikan dengan keluarga tentang tanda dan gejala ketidakberdayaan. Diskusikan dan motivasi keluarga. Cara merawat anggota keluarga dengan ketidakberdayaan melalui aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan klien untuk mengatasi rasa keberdayaan. Ada membuat klien mengekspresikan emosinya, membuat klien memodifikasi pola kognitif yang negatif, dan membantu klien berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memotivasi klien mencapai tujuan yang realistik. Dan diskusikan dan motivasi keluarga cara merawat anggota keluarga ketidakberdayaan melalui aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan klien untuk mengatasi rasa ketidakberdayaan. Di sini ada strategi komunikasi. 1. Fase orientasi. 2. Ada fase kerja. 3. Ada evaluasi. Dalam fase orientasi ada salam terapeutik, ada evaluasi validasi, ada kontrak. Dalam fase kerja bisa kita baca di sini. Sebenarnya apa yang kakak rasakan selama merawat bapak? Ini adalah suatu perbincangan antara keluarga. Oh, jadi kakak merasa sedih dan bingung, tidak tahu harus bagaimana ya melihat bapak yang jadi lebih termenung dan pendiam. Jadi kak, kondisi bapak yang muncul saat ini itu dikarenakan bapak telah mengalami kecemasan. Dalam hal ini, kecemasan akibat penyakitnya yang tak kunjung ada perubahan. Itulah contoh. Dalam evaluasi bisa kita baca di sini. Bagaimana perasaan kakak telah tadi kita berbincang-bincang? Rencana tidak lanjut. Nanti kakak dapat mencoba untuk memberikan dukungan dan pujian atas keberhasilan bapak ketika bapak memutuskan untuk melakukan kegiatan kontrak yang akan datang. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu ya kak. Besok kita akan bertemu lagi dan berbincang tentang cara merawat dan mengatasi kondisi bapak secara langsung. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Ya, itulah presentasi dari saya. Terima kasih.